Oke, di pembahasan sebelumnya kita udah bahas banyak nih tentang yang namanya gimana cara menentukan fact finding, apa fungsinya, dan kita juga udah bahas ya tentang eh, apa sih fungsi dari SMART goal, objektif, juga gimana cara menentukan kedua hal tersebut. Nah, kali ini pembahasan kita itu kita akan ngomongin yang namanya targeting the target. Nah, apa yang dimaksud dengan targeting the target? Jadi, ketika kita membuat program ya untuk menyelesaikan sebuah masalah atau untuk menangkap potensi yang ada bagi perusahaan atau brand nih, langkah tahapannya kan kita menemukan dulu fact finding-nya, kemudian kita gali apa sih problem atau needs-nya, kemudian kita juga mengidentifikasi seperti apa goals yang harus kita capai. Nah, berikutnya adalah kita harus menentukan yang namanya target audience. Mungkin kalian juga sudah sering dengar ya istilah target audience itu seperti apa. Tapi di sini yang saya mau jelasin bahwa ternyata target audience itu punya 2 POV atau point of view gitu ya. POV pertama itu dari perspektif marketing. Kalau dari perspektif marketing, POV-nya adalah target audience ini merupakan sekelompok orang atau sekelompok khalayak gitu ya yang diambil atau diturunkan dari yang namanya target market. Kemudian orang-orang ini adalah kelompok orang yang dianggap mereka punya potensi besar atau mungkin akan menginginkan dan membutuhkan produk kita. Itu kalau POV-nya marketing. Nah, tapi gimana nih POV-nya target audience dari ranah atau dari perspektifnya tadi public relation, gitu ya. Nah, kalau dari POV public relation atau PR, jadi si TA ini atau si target audience ini itu adalah specific group yang sebenarnya itu juga sebelumnya sudah teridentifikasi dari publik dari perusahaan atau brand ya, dan specific group ini atau sekelompok orang ini mereka itu adalah kelompok-kelompok orang yang kita mau targetkan atau kita mau kenai program kita. Kenapa kok mereka yang kita pilih? Karena mereka itu punya potensi yang signifikan untuk memberikan respon yang positif terhadap pesan yang kita sampaikan melalui program-program PR yang kita buat. Nah, karena konteks pembahasan kita ini adalah program public relation, maka POV yang kita pakai adalah POV dari target audience PR, gitu ya. Nah, sementara kalau POV-nya agak sedikit berbeda, tapi cara mengidentifikasi target audience itu sebenarnya nggak beda nih sama POV-nya marketing, ya. Ada 4 elemen atau 4 poin yang perlu kita gali sebelum kita menentukan target audiensnya. Apa aja itu? Nah, kamu bisa lihat di sini. Ada yang pertama biasanya itu psikografik. Salah kok psikografik. Yang pertama geografik maksud saya. Jadi ada geografik, kemudian yang kedua ada demografik, yang ketiga baru infografik, psikografik, keempat adalah behavior. Sorry ya, belum ngopi jadi agak sedikit gimana gitu, agak kacau. Oke, balik lagi. Jadi kalau kita ngomongin target audience, tadi kita ada 4 yang bisa kita pakai untuk identifikasi. Yang pertama adalah geografik, yang kedua tadi adalah demografik, yang ketiga psikografik, dan yang terakhir adalah behavioral. Nah, masing-masing dari elemen ini itu kita pakai untuk memfilter kira-kira siapa sih kelompok sasaran yang tadi mau kita kenai program atau kita berikan program-program khusus, tentu saja program PR gitu ya. Kita mulai dulu nih pembahasannya dari target audience berdasarkan geografiknya. Kalau berdasarkan geografik, paling gampang itu adalah kita melihat satu kelompok orang berada pada satu wilayah tertentu. Tapi kalau kita mau lebih spesifik lagi, itu kita bisa lihat nggak cuma pada wilayah tertentu aja ternyata. Kita bisa lihat nih, ada urban, suburban, kemudian ada lokal, regional, nasional. Kemudian juga kita bisa lihat ternyata ada
spesifik area di dalam satu kota misalnya, itu juga kita masukkan dalam kategori geographic information. Tidak cuma itu sebenarnya, tapi juga ternyata kita bisa ngelihat iklim, cuaca, bahkan suhu itu juga masuk dari pertimbangan kita dalam menentukan segmen khalayak berdasarkan geographic information-nya. Kenapa kayak gitu? Saya kasih contoh gini deh. Misal yang kita sasar adalah masih sama-sama di Pulau Jawa, tapi daerah Jawa Timur, khususnya di Malang, itu mungkin akan lebih dingin daripada di Surabaya, ya kan? Jadi mungkin akan ada karakteristik yang nanti juga akan berbeda dari dua target khalayak yang ada di dua wilayah ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi pada intinya kalau kita ngomongin geographic information, maka tidak hanya terbatas pada wilayah saja, tapi juga teman-teman bisa melihat nih bahwasanya ada yang namanya cuaca, iklim, bahkan suhu, itu yang bisa jadi consideration kita dalam menentukan target audience berdasarkan geografisnya. Kemudian yang berikutnya, selain geografis, itu kita bisa filter lagi ke dalam elemen demografik, filter demografiknya. Kalau demografik ini biasanya sebenarnya adalah salah satu elemen yang paling sering digunakan sama para marketers. Kenapa? Karena ini dianggap yang paling simple dan juga sudah bisa memberikan informasi yang banyak. Karena dalam demographic information kita itu mengidentifikasi sebenarnya khalayak ini yang mau kita sasar ada pada usia berapa, range usia berapa begitu ya. Kemudian SIS-nya ya berada di SIS yang mana, C, B atau A, kemudian bagaimana gendernya, kemudian juga bahkan penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama juga kita bahas di sini. Kemudian juga kita bisa melihat bahkan sampai kepada mereka masuk ke dalam kategori generasi yang mana nih. Nah, di demografik ini itu erat kaitannya dengan konsep the generation theory. Karena sebenarnya kalau dari the generation theory itu kita hampir bisa ngelihat misalnya nih kita identifikasi TA kita adalah Gen Z gitu ya, para Gen Z. Nah, Gen Z itu kalau di teori generation itu sebenarnya udah diidentifikasikan karakter mereka akan seperti apa, kemudian kebiasaan mereka seperti apa. Itu akan lebih mudah lagi bagi kita untuk mendeskripsikan dan mengerucutkan biar fokus nih TA yang kita pilih yang mana. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di demografik ini itu jangan sampai lupa masih tetap berkaitan dengan geografisnya, karena di sini nih kamu bisa lihat kan ada yang namanya occupation atau pekerjaan. Jadi biasanya letak geografis dari satu kelompok masyarakat atau khalayak itu juga cukup mempengaruhi pekerjaan yang biasanya mereka pilih gitu. Misalnya daerah pesisir, mostly mereka akan banyak ngambil pekerjaan sebagai nelayan atau pelaut dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya di Indonesia. Jadi seperti itu deh contohnya. Berikutnya, setelah kita bahas geografik dan demografik, itu ada yang namanya psikografik. Nah, kalau psikografik ini dia itu jadi layer yang lebih dalam lagi dalam mengidentifikasi target audience atau khalayak. Jadi nggak cuma berdasarkan di mana mereka tinggal dan apa pekerjaan, umur, penghasilan, dan juga kita ngomongin juga soal status sosial ya. Tapi kalau di psikografik ini kita juga sudah ngomongin tentang bagaimana sih personality-nya si target audience ini. Kemudian juga seperti apa gaya hidupnya, kemudian apa sih nilai-nilai yang mereka percaya dalam hidupnya, dan juga apa sebenarnya tujuan hidupnya dia. Jadi ini udah lebih dalam lagi nih, layernya udah lebih deep lagi ya. Nah, di sini pentingnya dari psikografik ini adalah ketika kita bisa mengidentifikasinya dengan dalam gitu ya, dengan tepat, maka teman-teman sebenarnya bisa mendapat gambaran sebenarnya
produk kita tuh memang cocok nggak sih masuk ke segmen yang ini? Atau misalnya kalau kita ngomongin brand kita ini benar-benar bisa merepresentasikan kebutuhan mereka atau enggak? Atau kalau dari sisi public relation, kita jadi bisa ngelihat kira-kira pesan yang mau kita sampaikan ke mereka nanti itu sesuai nggak sih dengan nilai-nilai yang mereka percayai gitu. Karena biasanya semakin cocok nih nilai-nilai yang dipercayai oleh target audience dan juga bahkan gaya hidup mereka dengan pesan yang mau kita sampaikan, itu akan lebih mudah diterima pesannya daripada orang-orang atau kelompok orang yang mereka against us gitu. Maksudnya nilai-nilai kehidupannya nggak sesuai sama kita, gaya hidupnya juga nggak sesuai, ya tentu aja bakal ditolak nih pesan yang kita sampaikan. Kemudian setelah psychographic information, yang terakhir, layer yang paling terakhir adalah behavioral information. Nah, di behavioral information ini, teman-teman mengidentifikasi TA-nya itu berdasarkan sesuatu yang lebih dalam lagi tentu saja ya. Contohnya di sini ada attitudes atau perilaku mereka sehari-hari seperti apa. Perilaku ini juga kita bisa lihat perilaku mereka terhadap brand kita atau terhadap perusahaan atau terhadap isu yang mau kita sampaikan ke mereka. Mereka nolak atau enggak gitu ya. Kemudian bagaimana cara mereka menempatkan produk kita atau menggunakan produk kita. Emang kalau di behavioral sih kesannya lebih banyak POV-nya marketing ya, karena lebih banyak ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan mereka terhadap brand kita yang mereka pakai, kurang lebih seperti itu, atau produk-produk sejenis yang mereka pakai juga tuh. Di target audience behavioral ini sebenarnya kalau kita bisa mapping dengan maksimal, kita juga secara otomatis itu sebenarnya dapat informasi tentang kompetitor kita gitu. Karena bisa aja yang kita teliti atau yang kita lihat nih, yang kita observe itu adalah nggak hanya kebiasaan mereka terhadap produk kita, tapi kebiasaan mereka terhadap produk pesaing kita. Lebih seperti itu. Nah, untuk behavioral information, kalau teman-teman baca di internet atau di buku gitu ya, mostly itu berhentinya sampai ke specific action yang mereka lakukan yang sifatnya itu repetisi terhadap brand kita gitu ya. Tapi ini saya mau nambahin lagi karena tadi POV kita adalah POV PR gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin behavioral information itu kita juga bisa ngulik nih tentang kebiasaan dalam penggunaan media. Maksudnya gini, target audiens yang mau kita sasar nih sebenarnya paling sering menggunakan media apa sih untuk mencari informasi, mau itu televisi atau koran, atau bahkan mereka udah meninggalkan media mainstream seperti itu tapi masuk ke sosial media dan langsung ke portal berita gitu. Nah, poin-poin yang kayak gitu itu penting banget nih buat kita, karena semakin kita bisa mengidentifikasi dan menemukan hal tersebut, kita bakal lebih mudah nanti dalam menentukan channel apa nih yang pas yang kita pakai dalam menyampaikan pesan kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai nih misal nih audiens kita itu adalah Gen Z tadi ya. Si Gen Z ini itu mostly udah nggak nonton lagi nih sinetron gitu ya. Mereka lebih suka nontonnya misalnya Netflix and chill gitu ya, atau misalnya mereka lebih suka sama webtoon gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya yang kita sasar adalah para Gen Z ini, apakah kita harus menggunakan media-media mainstream seperti televisi dan koran? Jangan dong, kan mereka udah nggak pakai gitu. Jadi sia-sia kalau misalnya kita pakai media mainstream. Tapi kita bisa pilih media-media yang emang udah jadi habit mereka, masuk aja ke habit mereka. Kurang lebih seperti itu.